Oke, selamat pagi teman-teman. Semoga tetap bersemangat pagi ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 Genap yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengembangan tes. Selanjutnya berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Lutfi, April, Eca, Vanjo, saya sendiri Nathan, dan Ave. Oke teman-teman, kita mulai masuk ke materi kita hari ini yaitu pengembangan tes. Dalam pengembangan tes ini terdapat 9 langkah yang akan saya dan teman-teman saya jelaskan. Di antaranya ada menyusun spesifikasi tes, menulis soal tes, menelaah soal tes, melakukan uji coba tes, menganalisis butir soal tes, memperbaiki tes, merakit tes, melaksanakan tes, dan yang terakhir menafsirkan tes. Oke, di langkah yang pertama ada menyusun spesifikasi tes. Ini merupakan langkah paling awal dalam pengembangan tes. Spesifikasi tes ini berisikan uraian yang menunjukkan karakteristik yang harus dimiliki suatu tes. Jadi sebelum menyusun atau membuat soal, harus dipersiapkan dulu spesifikasi tes yang akan dibuat seperti apa. Harus dirancang terlebih dahulu. Nah, spesifikasi ini fungsinya mempermudah proses menulis soal dan menghasilkan tingkat kesulitan soal yang relatif sama. Terlebih jika penyusunan soal disusun oleh lebih dari satu penyusun. Lalu, dalam menyusun spesifikasi tes ini mencakup 4 kegiatan, yaitu menentukan tujuan tes, menyusun kisi-kisi tes, memilih bentuk tes, dan menentukan panjang tes. Di kegiatan yang pertama, yaitu menentukan tujuan tes, jika ditinjau berdasarkan tujuannya, di lembaga pendidikan terdapat 4 macam tes yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama, tes penempatan. Nah, tes ini dilaksanakan pada awal pembelajaran untuk tujuan penempatan pastinya. Tes ini berguna untuk mengetahui tingkat kemampuan yang telah dimiliki siswa. Hasil tes penempatan ini menunjukkan apakah seorang siswa ini memerlukan pembelajaran tambahan atau tidak. Contohnya adalah kuis sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian, tes diagnostik yang dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami siswa. Tes dilakukan apabila didapatkan informasi bahwa peserta didik gagal dalam mengikuti proses belajar. Contohnya adalah remedial dengan soal yang serupa dengan ujiannya. Selanjutnya, tes formatif. Tes ini bertujuan memperoleh informasi terkait tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Tes ini dilakukan secara periodik atau berkala gitu, teman-teman. Contohnya adalah ulangan harian. Nah, yang terakhir adalah sumatif, tes sumatif, yang dilaksanakan di akhir proses pembelajaran atau di akhir semester untuk menentukan keberhasilan belajar siswa yang dinyatakan dengan hasil skor atau nilai. Contohnya itu adalah ujian akhir semester. Kegiatan selanjutnya adalah menyusun kisi-kisi tes. Kisi-kisi atau biasa disebut tabel spesifikasi merupakan tabel matriks yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan dibuat. Nah, spesifikasi ini berfungsi sebagai acuan pembuatan soal, sehingga tingkat kesulitannya relatif sama. Nah, matriks kisi-kisi ini terdiri atas kolom kompetensi dasar dan indikator. Lalu ada kolom pokok dan subpokok pembahasan, serta terdiri atas baris yang menyatakan tujuan-tujuan yang akan diukur. Selanjutnya, terdapat 4 langkah dalam mengembangkan kisi-kisi tes, yaitu menulis standar kompetensi dan kompetensi dasar, menentukan indikator, membuat daftar pokok dan subpokok, bahasan yang akan diujikan, dan menentukan jumlah butir soal tiap pokok bahasan dan subpokok bahasan. Oke, selanjutnya ada memilih bentuk tes. Pemilihan bentuk tes yang tepat ditentukan oleh tujuan tes, jumlah peserta, waktu yang tersedia untuk memeriksa lembar jawaban, cakupan materi, dan karakteristik mata pelajaran yang diujikan. Nah, tes objektif, benar salah, dan pilihan ganda sangat tepat digunakan jika jumlah peserta ujian banyak, waktu koreksinya singkat, dan cakupan materi yang diujikan banyak. Namun, ada kelebihannya yaitu
dapat dicek dengan komputer. Jadi proses pengecekan ini mudah dan cepat. Lalu tes uraian objektif atau jawaban singkat dan melengkapi. Nah, tes ini tepat digunakan untuk pelajaran yang batasannya jelas, misalnya matematika, fisika, biologi, dan lain-lain. Melalui tes uraian objektif ini, penilaian dapat disajikan dengan jelas dan rinci. Dan yang terakhir adalah tes subjektif, yang dapat mengukur tingkat berpikir peserta mulai dari hafalan, evaluasi, hingga kreativitas. Tes uraian ini cocok untuk tes yang peserta ujian ini sedikit dan cakupan materi tidak terlalu banyak. Nah, kegiatan yang terakhir dalam menyusun spesifikasi tes adalah menentukan panjang tes. Menentukan panjang tes ini didasari pada cakupan materi yang diuji. Pada umumnya, tes tertulis menggunakan waktu sekitar 90 hingga 150 menit. Untuk membatasi agar jawabannya tidak terlalu panjang-panjang, maka sebaiknya jawaban pada tes yang dilakukan dibatasi dengan maksimal kata atau maksimal halaman. Pada tes praktik, dapat dilakukan dalam waktu lebih dari 150 menit, dan pada tes pilihan ganda, pada umumnya waktu yang dibutuhkan untuk menjawab satu soal itu 2 hingga 3 menit. Untuk materi selanjutnya, terdapat langkah pengembangan soal lainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang selanjutnya yaitu ada menulis soal tes. Nah, penulisan soal ini dilakukan setelah menyusun spesifikasi tes. Penulisan soal merupakan langkah untuk menjabarkan indikator menjadi pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perincian pada kisi-kisi yang dibuat. Dan kualitas tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat kebaikan butir soal tes. Nah, pertanyaan ini harus dibuat sedemikian rupa agar jelas dan mendapatkan jawaban yang diharapkan. Karena soal yang tidak jelas dan bertele-tele itu akan membingungkan dan mengakibatkan interpretasi yang tidak tunggal. Nah, yang selanjutnya itu ada menelaah soal tes. Nah, setelah membuat soal, kita harus menelaah soal tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk memperbaiki soal yang ternyata dalam pembuatannya itu masih ada kesalahan atau kekurangan. Dengan menelaah soal tersebut, kita dapat semakin memperbaiki kualitas soal tersebut. Dan alangkah baiknya juga jika telaah itu dilakukan oleh para ahli agar soal menjadi berkualitas. Gitu teman-teman. Yang selanjutnya juga ada melakukan uji coba tes. Sebelum soal digunakan dalam tes, kita harus menguji coba terlebih dahulu untuk memperbaiki kualitas soal dan dapat digunakan sebagai sarana memperoleh data empirik. Melalui uji coba tersebut, dapat diperoleh data tentang reliabilitas, validitas, tingkat kesukaran, pola jawaban, efektivitas, pengecohan, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahapan yang selanjutnya atau pada tahapan yang kelima itu ada menganalisis butir soal. Nah, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dari uji coba yang telah dilakukan itu tuh bisa memperoleh beberapa informasi penting. Nah, informasi pentingnya itu tentang kualitas soal yang telah disusun atau bisa juga tentang kualitas tiap butir soalnya. Nah, berdasarkan uji coba itu perlu kiranya tuh dilakukan analisis butir soal yang telah disusun tadi teman-teman. Karena dengan melakukan analisis butir soal itu tuh bisa mengetahui yang pertama itu ada tingkat kesulitan butir soal, yang kedua ada daya pembeda, dan juga efektivitas pengecoh. Itu untuk menganalisis butir soal. Selanjutnya ada memperbaiki tes atau tahap yang keenam. Nah, setelah uji coba dilakukan, terus kemudian udah dianalisis juga, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan-perbaikan tentang bagian soal yang mungkin tuh masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa juga dilakukan karena butir soalnya itu kita harus memperbaiki yang belum baik teman-teman. Karena ada beberapa kemungkinan bahwa butir soal tuh sudah baik,
sehingga tidak perlu direvisi. Ada juga yang beberapa butir soal mungkin harus direvisi, ada juga yang bahkan butir soal tersebut harus dihapus atau tidak digunakan karena tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Itu untuk yang tahap ke-6. Selanjutnya adalah merakit soal atau tahap ke-7. Jadi setelah semua butir soal itu dianalisis dan diperbaiki, langkah berikutnya itu adalah merakit butir-butir soal tersebut menjadi satu kesatuan tes. Jadi keseluruhan butir itu perlu disusun secara hati-hati menjadi kesatuan soal tes yang terpadu. Jadi dalam merakit soal ini, hal-hal kecil tuh bisa mempengaruhi validitas soal. Misalkan nomor urut soal, pengelompokan bentuk soal, layout, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal ini tuh benar-benar harus diperhatikan teman-teman. Karena hal ini penting, dan walaupun butir-butir soal itu udah disusun dengan baik, tapi jika penyusunannya itu sembarangan, bisa aja menyebabkan soal-soal tersebut tuh menjadi tidak baik teman-teman. Nah, sekian dari aku, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman aku. Sekarang kita masuk pada melaksanakan tes. Setelah langkah menyusun tes selesai dan telah direvisi pasca uji coba, langkah berikutnya adalah kita akan melaksanakan tes. Nah, teman-teman, tes yang telah disusun diberikan kepada peserta tes untuk diselesaikan. Namun, pelaksanaan tes ini dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Misalnya tuh kayak hari Senin kita akan ujian mata kuliah A, seperti itu. Dan perlu diingat juga bahwa dalam pelaksanaan tes ini memerlukan pemantauan atau pengawasan agar tes tersebut benar-benar dikerjakan oleh peserta tes dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan. Namun, pengawasan tidak boleh sampai mengganggu peserta tes, karena bisa saja peserta tes yang mengerjakan tes merasa terganggu dan akan berakibat tidak akuratnya hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, pelaksanaan tes perlu dilakukan secara hati-hati agar tujuan tes tersebut benar-benar dapat tercapai. Oke, next slide. Ya, menafsirkan hasil tes. Hasil tes kan berupa skor nih. Nah, skor ini kemudian ditafsirkan sehingga menjadi nilai, yaitu nilai rendah, nilai menengah, atau nilai yang tinggi. Nah, tinggi rendahnya nilai ini selalu dikaitkan dengan acuan penilaian. Ada dua acuan penilaian yang sering digunakan dalam bidang psikologi atau pendidikan, yaitu acuan norma dan acuan kriteria. Acuan norma itu maksudnya kayak pengukuran individu pada kelompok. Jadi, membandingkan penguasaan individu terhadap rata-rata penguasaan kelompok. Sedangkan acuan kriteria ini merupakan pengukuran keberhasilan belajar peserta tes itu sendiri. Selanjutnya, dengan mengetahui nilai pencapaian belajar suatu mata pelajaran tertentu, peserta didik kan akan dapat menyusun rencana nih untuk perbaikan. Misalnya, kalau peserta didik dapat nilai yang menengah atau nilai yang rendah. Nah, nilai ini tuh dapat memotivasi peserta didik untuk belajar lebih baik dan lebih giat. Dan nilai ini juga sebagai informasi mengenai keberhasilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, pencapaian hasil belajar atau prestasi belajar peserta didik merupakan indikator keberhasilan belajar peserta didik dan keberhasilan mengajar pendidik. Tes dapat dikatakan baik apabila memenuhi 5 persyaratan, yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Validitas berkaitan dengan ketepatan alat ukur. Tes sebagai salah satu alat ukur hasil belajar dapat dikatakan valid apabila tes itu dapat dengan tepat mengukur hasil belajar yang hendak diukur. Dengan tes yang valid, maka akan menghasilkan data hasil belajar yang valid juga. Nah, contohnya itu, untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, yang diukur tuh bisa kehadiran, terpusatnya perhatian pada pembelajaran, dan ketepatan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru, bukan berasal dari nilai ulangan atau nilai ujian. Karena nilai yang dihasilkan dari ulangan ataupun ujian itu bukan menggambarkan partisipasi, melainkan menggambarkan prestasi dari siswa tersebut. Nah, kemudian ada macam-macam jenis validitas. Yang pertama itu ada validitas logis atau logical validity,
Yang kedua itu ada validitas isi atau content validity. Yang ketiga ada validitas construct atau construct validity. Dan yang keempat itu ada validitas ramalan atau predictive validity. Nah, untuk tes hasil belajar, validitas yang paling penting adalah validitas isi. Yang dimaksud dengan validitas isi adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana skor dalam tes itu berhubungan dengan penguasaan peserta dalam suatu bidang studi yang diujikan. Gitu. Nah, jadi untuk mengetahui tingkat validitas isi tes diperlukan penilaian yang memang menguasai bidang studi tersebut gitu. Jadi jika ada penilai yang tidak menguasai bidang studi tersebut, maka tidak dapat menilai tes yang diujikan. Kemudian yang kedua itu ada reliabilitas. Nah, reliabilitas itu berhubungan dengan ketetapan dari alat ukur. Jadi tes itu dapat dikatakan dapat dipercaya atau reliable jika memberikan hasil yang tetap atau yang konsisten apabila diteskan berkali-kali. Tetap itu bukan berarti selalu sama, tetapi mengikuti perubahan secara ajak atau secara konsisten. Misalnya nih, misalnya keadaan A itu mula-mula lebih rendah kondisinya dibandingkan dengan keadaan B. Nah, kemudian jika diadakan tes ulang di waktu yang berbeda, seharusnya keadaan A itu tetap berada lebih rendah dibandingkan keadaan B. Nah, jadi itulah yang dimaksudkan dengan mengikuti perubahan secara ajak atau secara tetap. Jika dihubungkan dengan validitas, maka validitas itu berhubungan dengan ketepatan, sedangkan reliabilitas itu berhubungan dengan ketetapan dari tes. Oke, jadi masuk ke objektivitas, ya seperti kita tahu, objektivitas itu memiliki arti ya tidak memiliki pengaruh unsur dari diri sendiri yang mempengaruhi suatu penilaian, karena kita masuk di bagian evaluasi pembelajaran kan. Dan lawan dari objektivitas sendiri itu adalah subjektivitas. Jadi masuk ke poin kedua itu ada dua faktor yang mempengaruhi objektivitas dari suatu tes, yaitu yang pertama ada dari bentuk tes dan juga dari penilainya. Maksudnya apa itu? Kalau dari bentuk tes sendiri, biasanya kalau dalam bentuk uraian itu kan dari gaya penulisan atau mungkin dari penilainya sendiri kan ya kayak membaca gitu, terus kayak nanti terpengaruh seperti halo effect yang seperti kemarin kita sudah pelajari. Terus tergantung dari penilainya juga, kalau misalnya penilainya itu lagi kurang fit atau dia udah punya good impression sama siswa tersebut gitu, pasti gaya penilaiannya tuh sudah berbeda. Itu yang akan menjadi subjektivitas dalam suatu tes. Oke, masuk di slide yang terakhir, yaitu kiat pencegahan subjektivitas penilaian. Seperti yang bisa kita lihat, yang paling pertama itu adalah tes diadakan secara on the spot dan hanya satu kali atau one shoot, atau paling maksimal ya 2 kali. Mengapa demikian? Supaya ketika hasil tes itu keluar itu akan hasilnya tuh secara komprehensif atau keseluruhan, jadi tidak akan terpengaruh dari kondisi siswanya dan juga dari gurunya gitu loh, kayak tidak ada halo effect gitu. Terus poin yang kedua itu adalah praktikabilitas atau kepraktisan dari suatu tes, yaitu dengan mempersiapkan pedoman di penilaian dan juga persiapan soal yang matang. Juga soalnya tuh nggak ribet-ribet amat, itu bisa membuat suatu tes itu menjadi valid dan tidak akan terjadi suatu subjektivitas dari seorang penilai. Terus yang poin ketiga itu dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk sehingga dapat diikuti orang lain. Jadi sebaiknya tes itu disertai dengan pedoman pengisian, terus ya cara pengerjaannya, jadi bisa diikuti oleh peserta tes. Dan yang terakhir itu ada ekonomis, maksudnya itu soalnya itu jadi yang tidak membutuhkan biaya yang besar atau kayak peralatan yang terlalu susah, jadi bisa diikuti oleh peserta tes, jadi hasilnya tuh bisa oke dan valid. Sekian, terima kasih.